Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, amma ba'du. Bagaimana anak-anak semuanya, siswa-siswi sekalian kabarnya? Alhamdulillah, semoga baik ya. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar studi tentang akidah akhlak kelas 10 manfaat madiun. Untuk itu, mari kita awali dengan doa, semoga apa yang akan kita pelajari kali ini mendapat hidayah, mendapat maunah dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, mendapat ilmu yang barokah, manfaat di dini wa dunya wal akhirah. Ala dini ya wali kulli natin sholihah ridha illahi ta'ala bi syafati rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iya kan itu ya kan nasta'in syaratal mustaqim syaratal ladzina Oke, alhamdulillah kita sudah mengawali dengan doa. Untuk selanjutnya mari kita mulai pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang induk-induk akhlak tercela. Perlu diketahui kalau kita mempelajari membahas akhlak tercela itu adalah untuk kita ketahui dan untuk selanjutnya kita tinggalkan. Kalau akhlak terpuji kita ketahui dan kita amalkan. Jadi perbedaan ini harus kita pahami dulu. Baik, kita mulai. Untuk session kali ini kita ikuti tayangan berikut ini. Baik, anak-anak sekalian, kita mulai pada pembahasan kali ini, yaitu tentang bab menghindari akhlak tercela, akidah akhlak kelas 10 4 Madiun. Oke, nanti beberapa slide akan kita tayangkan, akan kita jelaskan, dan tentunya nanti banyak hal yang ingin ditanyakan bisa didiskusikan, nanti bisa chat ya, chat di komennya YouTube, nanti silahkan di bawah itu, dan juga nanti bisa chat di kelas e-learning masing-masing. Itu sebagai pengantar, baik kita mulai. Oke, mengawali kita baca dulu, ini ada sebuah kata bijak ya, sebaik-baik orang pasti ada jeleknya dan sejelek-jelek orang pasti ada baiknya. Oke, kata-kata ini tentu harus kita pahami untuk mengawal pembahasan kali ini tentang akhlak terpuji. Jadi kita dalam melihat seseorang itu dari sisi apapun, sejelek apapun, dia pasti punya kelebihan, dan sebaliknya sehebat apapun pasti ada kelemahannya. Oke, baik, sebelum kita ikuti lebih detail tentang yang akan kita bahas, kami perlu menyampaikan dulu pokok-pokok atau poin-poin yang akan kita bahas untuk memahami materi yang akan kita studi bersama ini. Baik, yang pertama kita akan menyaksikan video. Jadi nanti Ananda semua silahkan nanti menyaksikan video tayangan dari materi ini. Nanti silahkan disaksikan. Setelah itu kemudian nanti silahkan membaca buku. Buku materinya sudah kita upload nanti di e-learning madrasah, silahkan dicek di sana. Kemudian nanti buat karya tulis ataupun tugas tersebut didapat dari video dan buku yang sudah disampaikan. Jadi tolong nanti dibaca, insya Allah di situ Ananda semua akan bisa mengerjakan tugas dengan baik. Yang keempat, setelah itu nanti mengumpulkan tugasnya, nanti dikumpulkan via e-learning, ya silahkan nanti diupload di sana. Nanti Ananda cukup membuat tugas, ditulis yang baik, di buku tulis nggak apa-apa, setelah itu nanti di-upload di e-learning masing-masing kelas, khususnya pelajaran akidah akhlak. Kemudian yang kelima nanti tes kompetensi. Setelah bab ini selesai, nanti insya Allah akan
kita lakukan tes kompetensi untuk menguji kemampuan kita setelah mengikuti pembelajaran, atau bahasa lain adalah mengikuti post test. Oke, kita mulai dari ini dulu. Pada kompetensi dasar, apa kompetensi dasarnya? Yaitu satu, meyakini kubutunya hasad, ujub, sombong, dan sifat-sifat turunannya adalah larangan agama Islam. Kemudian nanti yang berikutnya, menghindarkan diri dari kubutunya, ya, kubutunya hasad, ujub, kemudian di situ juga ada sombong, riya, dan sifat-sifat turunan lainnya. Jadi yang pertama kita meyakini hukum dan segala akhlak tercela itu adalah sifat yang dilarang Allah, yang dilarang Islam. Yang kedua kita menghindarkan diri. Kemudian untuk yang ketiga kita menganalisa makna, penyebab, dan dampak negatif dari sifat tercela hukumnya, hasad, ujub, sombong, riya, dan sifat-sifat turunannya. Nanti kita analisis bersama, ya. Jadi mungkin kita akan banyak menjumpai di lapangan, di tengah masyarakat. Dan yang ke KD 4.1-nya kita akan menunjukkan contoh tercela. Nanti silahkan membuat karyanya di sini juga, dilihat contoh-contoh yang tidak baik, perilaku yang tercela itu, kemudian Ananda semua silahkan mendokumentasikan, mendatanya, dan itu kita jadikan sebagai produk belajar kita. Baik, oke, yang pertama ya, oke, kita mulai. Yang pertama kita petakan dulu nanti bahasanya, gitu. Jadi pemetaannya seperti ini. Kita bahas akhlak tercela, gitu. Di akhlak tercela nanti yang pertama itu ada hubudunya, kemudian hasad, ujub, sombong, riya, dan pamer. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5, dan sifat turunan. Sifat turunannya itu ya monggo dari sini nanti kita tentu akan bisa menganalisa, wah orang itu kalau hubudunya, orang itu kalau riya, kalau sombong itu ujung-ujungnya kemana. Nah itu menjadi kita temukan sifat turunannya di sana. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Hubudunya kita awali. Jadi hubudunya itu merupakan akhlak tercela. Kita lihat dalil nakli yang saya sampaikan Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya'lamu annamal hayatud dunya la'ibu wa lahu wa zinatu wa tafakhuru bainakum wa takatsuru fil amwali wal aulad. Itu disampaikan Allah dalam Al-Qur'an surat Al-Hadid ayat 20. Apakah maknanya? Makna ayat tersebut adalah ketahuilah bahwa sesungguhnya kehidupan dunia ini hanyalah permainan dan sesuatu yang melalaikan, perhiasan dan permegah-megahan antara kamu, serta berbangga-banggaan tentang banyaknya harta dan anak-anak. Itu tadi yang dimaksud dengan hukum dunia. Sudah ditegaskan dengan sangat jelas. Oke, selanjutnya pengertian hubudunya. Oke. Hubudunya ini maknanya adalah cinta dunia yang berlebihan. Oke. Cinta dunia yang berlebihan. Nah, maksudnya apa? Maksudnya adalah mencintai dunia dengan melupakan kehidupan akhirat. Maksud dunia di sini adalah segala sesuatu yang kurang bermanfaat di akhirat. Jadi, kita itu menyukai hal-hal di dunia itu boleh. Yang tidak boleh adalah berlebihan. Sebab apa? Sebab untuk mencapai akhirat semua juga diawali dari dunia. Tetapi ketika kita terlalu membabi buta untuk mendapatkan hal-hal yang sifatnya keduniawian, itu yang tidak boleh. Berlebih-lebihannya itu yang tidak boleh. Jadi sewajarnya Rasulullah itu mengajarkan sebuah kesederhanaan. Jadi itu yang harus kita garis bawahi. Baik, kita lanjutkan. Kemudian kita mencari apa penyebab hubudunya. Penyebabnya yang pertama, orang menganggap dunia sebagai tujuan utama, bukan sebagai sarana untuk mencapai kehidupan akhirat. Ini penyebabnya. Jadi menganggap dunia ini sebagai tujuan utama. Padahal dunia itu bukan tujuan utama, melainkan dunia itu sebagai sarana kita untuk mencapai kehidupan akhirat. Jadi sarana saja, alat untuk menuju akhirat. Itu dunia, bukan dunia tujuan kita.
Nah, itu harus digarisbawahi dulu. Berikut yang kedua, suka mengumpulkan harta dengan menghalalkan berbagai macam cara. Itu juga merupakan tanda-tanda orang yang hubud dunia. Jadi hartanya diperbanyak, kita bekerja macam kaya, luar biasa. Tetapi itu tidak melihat itu halal atau haramnya nggak dilihat, maka pokoknya ada uang sebanyak-banyaknya digunakan diambil, itu nggak bisa. Itu bagian dari hubud dunia. Allah menjelaskan dengan sangat tegas ayatnya, saya yakin surat dan ayatnya semua sudah hafal, yaitu al-haakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Bermegah-megahan telah melalaikan kamu sampai kamu masuk ke dalam kubur. Jadi ketika kita bermegah-megahan, jangan lupa Allah. Karena kemegahan-megahan semua itu toh ujungnya akan kita tinggalkan begitu saja, ya, ketika kita masuk ke dalam alam kubur. Jadi jangan terlalu berlebih-lebihan. Yang ketiga, penyebabnya adalah kikir terhadap harta, ya, kikir terhadap harta, tidak rela hartanya terlepas dari dirinya. Ini salah satu penyebabnya juga. Jadi kita itu kalau punya harta, cetil lah istilah Jawanya, cetil termedit, maka orang yang cetil medit itu biasanya tidak rela hartanya lepas. Istilahnya ya ngebosi koncone nggak mau, berbagi dengan teman nggak mau, itu juga tidak baik. Yang keempat, serakah dan rakus serta tamak, selalu ingin mengumpulkan harta walaupun sudah memiliki. Misalnya kita sudah punya HP satu, ingin beli HP lagi. Sudah punya HP dua, ingin HP yang ketiga. Sudah punya sepeda, masih bisa dipakai, beli lagi. Nah ini namanya rakus serta ataupun tamak. Yang kelima, tidak mau syukur nikmat Allah. Nah ini, orang yang nggak mau syukur sama Allah, nggak ingat sama Allah, itu biasanya ya tamak yang terjadi. Makanya kalau nanti kita panen, itu panenan saya, ini tanaman saya, tidak ada campur tangan Allah, ini merupakan bentuk orang yang hubud dunia. Kemudian apa dampak negatifnya orang yang hubud dunia? Oh, banyak dampak negatifnya. Di antaranya yang pertama, cinta dunia akan membuat mereka lalai kepada Allah. Kalau kita terlalu mencintai dunia ini, justru kita akan malah lupa melalaikan Allah. Padahal Allah itu yang memberikan banyak hal kepada kita. Yang kedua, yaitu mereka yang begitu mencintai dunia akan mudah tergoyahkan imannya. Orang kalau terlalu cinta dunia, imannya akan mudah digoyahkan. Waktunya sholat gak mau sholat, sibuk bekerja, dan lain-lain. Itu jadi walaupun mendengarkan azan tapi yang gak mau mengerjakan sholat. Berikut, kita lanjut dampak negatif hubud dunia. Apa dampak negatif yang ketiga? Akan menjadi sumber penyakit. Apa? Cinta dunia sering mengakibatkan seorang cinta terhadap hartanya, dan di dalam harta terdapat banyak penyakit. Antara penyakitnya harta itu apa? Ya tamak, ya rakus, pamer, dengki, dan lain-lain. Itu penyakit harta sekaligus penyakit hati kita. Dimana kalau kita terlalu mencintai dunia akan menjadi seperti ini. Kemudian bagaimana selanjutnya cara menghindari? Oke, setelah kita bahas tentang pengertian dan dampak negatif, kita coba membahas tentang cara menghindarinya. Yaitu yang pertama, kita mengingat bahwa apa? Kehidupan dunia ini hanya sementara. Sekali lagi, kehidupan dunia ini sementara. Islam itu tidak memerintahkan umatnya untuk meninggalkan dunia, tetapi diperintahkan untuk menaklukkan dunia dalam genggamannya, bukan dalam hatinya. Dunia ini harus hanya ada di jasmani kita. Dunia harus posisinya hanya sebatas di kehidupan kita, kehidupan seharian. Tetapi bahwa dunia itu bukan sampai masuk di hati kita. Kalau sampai masuk di hati kita, maka kita akan dikendalikan oleh dunia, bukan kita yang mengendalikan dunia. Ini untuk dipahami tentunya. Berikut yang kedua, mari memperbanyak mengingat kematian. Dzikrul maut itu penting. Orang yang selalu ingat akan mati, insya Allah akan mengendalikan perilaku kita. Kita sering tidak terkendali itu kan karena merasa seakan-akan hidup ini selamanya. Padahal jelas ikmal dunya ka'annaka ta'isu abada wa mal akhiratika ka'annaka tamutu. Karena seolah-olah hidup selamanya, kita harus santai di dunia itu. Santai saja, hidup selamanya. Tapi wa mali akhiratika ka'annaka tamutu.
tamutu goda. Sebaliknya ketika kita mengatakan akhirat besok akan mati, ayo kita sungguh-sungguh ibadahnya. Kenapa? Karena besok akan mati. Ketika kita punya prinsip seperti ini, mengingat banyak mati, insya Allah akan mengendalikan sekali kehidupan kita. Yang ketiga, qanaah. Qanaah itu apa? Siswa sekalian, qanaah adalah merasa cukup. Merasa cukup itu penting. Okay? Berapapun orang itu selalu tidak cukup, tetapi ketika kita merasa cukup, selalu bersyukur kepada Allah, itu berarti kita sudah sangat memahami tentang qanaah. Ya, cukup terhadap apa? Ya, apa yang kita miliki. Kita alhamdulillah sudah bisa sekolah di mana. Alhamdulillah kita sudah memiliki HP, sudah bisa ikut belajar. Alhamdulillah itu harus kita rasa syukur, kita harus ada. Jangan sampai kita malah mengeluh berkeluh kesah, itu tidak baik. Yang keempat, mengingat bahwa apa yang kita lakukan di dunia akan dimintai pertanggungjawaban di akhirat. Itu tadi semua pelajaran kita, pertemuan kita kali ini. Semoga ada manfaatnya. Kalau ada kelebihannya, semua semata-mata dari Allah. Kalau itu memang banyak kesalahannya, banyak kekurangannya adalah kelebihan. Untuk itu, mari kita berdoa. Semoga Allah akan ada manfaat. Dan kita akhiri dengan cara doa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.